slide-nya, saya hanya memberikan resume aja dari apa yang ada di slide yang sudah saya share. Baik, akad penyaluran dana atau akad pembiayaan di Bank Syariah ini secara umum itu terdiri dari 3 kategori. Ya, ada akad jual beli, ada akad bagi hasil atau bagi untung, dan akad sewa. Nah, dari 3 kategori ini masing-masing memiliki produk atau memiliki akad yang berbeda-beda. Yang pertama untuk kategori jual beli ini ada yang namanya akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Ini untuk kategori jual beli. Ya, akad murabahah, akad salam, akad istisna. Ini rumpun kategori jual beli. Lalu untuk rumpun kategori bagi hasil, ya ini akadnya adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah. Untuk akad sewa, ini akadnya adalah untuk kategori sewa, akadnya adalah ijarah. Nah, saya ulang, kategori jual beli akadnya ada murabahah, istisna, dan salam. Untuk akad bagi hasil, ya ada mudharabah dan musyarakah. Untuk akad sewa ada ijarah. Gitu. Ini ketiga kategori ini memiliki akad yang berbeda-beda. Nah, mari kita bahas untuk akad jenis kategori jual beli yaitu murabahah, salam, dan istisna. Apa itu akad murabahah? Ya. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Ya, akad murabahah adalah akad jual beli kredit yang dilakukan oleh bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, dalam akad murabahah ketentuannya adalah pembeli wajib mengetahui keuntungan yang ditetapkan oleh si penjual. Ya, dalam hal ini berarti bank wajib menyebutkan harga kulaan atau harga perolehan dan menyebutkan keuntungan yang ditetapkan atau keuntungan yang diminta. Lalu kemudian menyebutkan harga jual. Nah, produk pembiayaan murabahah ini sangat banyak dilakukan atau digunakan oleh bank syariah. Prosedurnya bagaimana skemanya? Ya. Skemanya dalam produk bank syariah adalah bank bertindak selaku penjual, gitu ya, dan nasabah bertindak selaku pembeli. Nah, dalam akad murabahah ini berarti kita pahami bersama kemarin bahwa jika ingin terhindar dari riba, maka bank harus melakukan transaksi yang real, gitu ya, bukan jualan uang, tetapi jualan barang atau jualan jasa atau jualan keperluan yang dibutuhkan oleh mitra atau nasabah. Itu artinya ketika dalam akad murabahah ini, ketika bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, berarti bank harus melakukan transaksi yang real. Ya, maka bank harus bertindak sebagai penjual memiliki barang terlebih dahulu. Karena ada larangan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual barang yang belum dimiliki. Nah, oleh karena itu, kewajiban bank ketika ingin melakukan akad murabahah memiliki barang terlebih dahulu. Ya, memiliki barang terlebih dahulu, lalu kemudian menjual kepada nasabah. Yang dijual apa? Barangnya. Tuh, yang dijual adalah barangnya. Nah, kemudian fatwa DSN MUI menetapkan beberapa ketentuan, beberapa persyaratan dalam akad murabahah. Yang pertama adalah bank harus menyebutkan harga perolehan. Ya, artinya berapa kulaan atau berapa harga perolehan yang didapat oleh bank itu harus disebutkan secara jujur di awal. Kemudian yang kedua, bank harus menyebutkan keuntungan. Nah, keuntungan dalam akad murabahah disebut dengan margin. Ya, margin. Nanti setelah UK kita akan melakukan latihan bagaimana cara menentukan margin. Ya. Nah, yang kedua tadi bahwa bank harus menyebutkan keuntungan atau margin yang ditetapkan.
Kemudian yang ketiga baru kemudian menyebutkan harga jual. Nah, jadi skemanya dalam akad murabahah, bank menyebutkan satu harga perolehan, kedua margin yang ditetapkan, dan setelah itu kemudian menyebutkan harga jual. Jadi harga perolehan ditambah dengan margin disebut dengan harga jual. Harga jual inilah yang kemudian diangsur selama keinginan dari nasabah. Jadi misalkan mengangsurnya selama setahun, 2 tahun, dan sebagainya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, karena bank ini sebagai penjual, maka bank wajib memiliki barang terlebih dahulu. Sehingga skemanya, ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan, maka bank wajib bertanya kebutuhannya apa. Gitu ya, kebutuhannya apa, lalu kemudian nasabah menyebutkan kebutuhannya, menjelaskan mulai dari barang yang dibutuhkan, speknya, dan sebagainya. Setelah mengetahui barang yang dibutuhkan oleh nasabah, maka bank kemudian melakukan analisa kelayakan dari nasabah tersebut. Kira-kira nasabah ini layak nggak untuk dibiayai? Memiliki kemampuan tidak? Nah, bagaimana cara menganalisa kelayakan dari nasabah? Itu melakukan analisa 5C. Ya. Nah, analisa 5C ini akan kita bahas setelah UK. Jadi bagaimana cara menganalisa kelayakan pembiayaan. Ya, analisa 5C. Lalu setelah kemudian dinyatakan si nasabah ini layak untuk dibiayai oleh bank, maka kemudian bank melakukan pembelian. Ya, pembelian barang kepada supplier atau penyedia barang. Nah, kepada supplier atau penyedia barang, bank itu membeli dan secara tunai. Atas nama siapa? Atas nama bank. Ya, atas nama bank, lalu kemudian dari supplier atau dari penyedia barang itu, barang diserahkan ke bank. Karena bank sebagai pembeli, bank sebagai pemilik barang. Maka diserahkan dulu ke bank. Nah, setelah barang itu dikuasai dan dimiliki, ini harus garis bawahi ya, bahwa bank harus menguasai dan memiliki barang, maka selanjutnya ketika sudah memiliki dan menguasai barang tersebut, bank berhak ya, diperbolehkan untuk menjual kembali ke nasabah. Nah, pada saat menjual di sini terjadi yang disebut dengan akad. Nah, akad murabahah serah terima barang. Sehingga yang diserahkan dan yang diakadkan adalah barang, bukan uang. Nah, itu skemanya. Disitulah kemudian disebutkan harga perolehannya, disebutkan margin, dan disebutkan harga jual ya, harga jualnya berapa. Lalu nasabah itu kemudian mengangsur sesuai dengan kemampuan atau kesepakatan jumlah angsuran yang ditetapkan di dalam akad. Sampai sini sudah selesai nih akadnya, serah terima barang. Nah, kemudian itu yang pertama, skema alur transaksi akad murabahah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana jika salah satunya untuk terhindar dari riba, skemanya harus seperti itu. Ya, bank bertindak selaku penjual dan memiliki serta menguasai barang terlebih dahulu. Kemudian menyebutkan harga perolehan dan menyebutkan margin yang ditetapkan atau margin yang diminta. Ini untuk skema sampai serah terima barang. Lalu skema berikutnya pada saat angsuran berjalan, bagaimana caranya supaya tidak terjadi riba di situ? Maka yang pertama adalah bank tidak boleh merubah harga. Ya, bank tidak boleh merubah harga itu seperti apa? Ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, ya, seperti yang disepakati di awal tadi bahwa harga jualnya sudah sepakat, maka bank tidak boleh menentukan denda. Ya, memang di dalam fatwa DSN itu diperbolehkan bank meminta denda. Hanya saja catatannya adalah denda boleh diminta kepada nasabah yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk membayar, tetapi dia tidak punya kemauan. Ya, artinya dia melakukan kelalaian. Sengaja dia tidak membayar angsuran, padahal dia mampu untuk membayar angsuran. Nah, itu pun denda itu dimasukkan ke pendapatan yang non halal, ya. Artinya dimasukkan ke dana JIS, bukan dimasukkan ke pendapatan bank. Nah, artinya jika nasabah itu
tidak mampu atau tidak bisa membayar angsuran karena ketidakmampuan atau karena usahanya sedang tidak mendapatkan keuntungan atau usahanya sedang ada masalah atau mungkin secara perekonomian dia tidak bermasalah, maka bank tidak boleh meminta denda. Sehingga di sini yang dinamakan dengan riba. Ketika meminta tambahan atau denda atas harga yang sudah disepakati, maka itu adalah riba. Tuh, itu ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi ketika masa angsuran berjalan, terjadi kemunduran pembayaran angsuran, jika memang bukan karena faktor kelalaian, maka bank tidak boleh meminta denda sepeser pun, ya. Jika bukan karena faktor kelalaian, ya, maka bank tidak boleh meminta denda. Kemudian yang berikutnya, ya, aturan riba yang terjadi di murabahah bisa karena kemudian rescheduling, ya, rescheduling atau restrukturisasi. Nah, rescheduling itu, ya, itu tidak bisa kemudian merubah harga. Contoh misal, sisa hutangnya adalah 10 juta, anggaplah. Kemudian di rescheduling, bank meminta tambahan keuntungan lagi 2 juta, anggaplah. Maka menjadi 12 juta. Nah, angka 2 juta tadi, jika itu akadnya restrukturisasi atau perpanjangan masa angsuran, maka itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak ada transaksi realnya. Ketika direstrukturisasi, berarti dia merestrukturisasi hutang, merescheduling hutang. Nah, kembali lagi kaidahnya bahwa hutang piutang tidak boleh ada tambahan. Kembali ya. Nah, artinya bahwa di sini kita memahami bahwa ketika dasarnya adalah hutang piutang, maka tidak boleh ada tambahan. Gitu. Karena apa? Ketika dasarnya ada hutang piutang ada tambahan, maka tambahan itu adalah riba. Oke, paham ya sampai sini ya tentang akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli kredit, ya, akad jual beli barang secara kredit. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk yang murabahah ya. Saudara bisa pahami. Jadi nanti kalau ketika saya bertanya, sebutkan skema transaksi akad murabahah. Sebutkan alur transaksi akad murabahah. Gitu. Saudara harus sudah bisa paham itu. Oke, ini untuk akad murabahah. Ibu bagaimana dengan akadnya salam gitu ya? Yang kedua, saya lewatin. Akad salam. Ya, akad salam atau akad salam dengan akad istisna bedanya apa, Bu? Oke, akad salam adalah akad pesanan, ya, jual beli pesanan sebagaimana terdapat karakter salam atau bai al salam. Akad salam berbeda dengan akad istisna, ya. Kalau salam kemarin sudah saya singgung, bedanya uang dulu baru barang, ya. Jadi barangnya sudah ada, lalu kemudian bank membayar tuh, dengan tangguh ya. Artinya gini, kalau istisna itu barangnya belum ada, kemudian kita pesan. Kemarin saya contohkan sudah saya sampaikan ya. Contohnya adalah untuk akad istisna adalah jual beli yang berdasarkan pesanan. Kalau akad salam jual beli yang berbeda waktu antara barang dengan uang. Ya, berbeda waktu antara barang dengan uang. Kalau istisna jual beli berdasarkan pesanan. Nah, contohnya apa Bu yang istisna? Istisna misalkan pemesanan pembangunan rumah, ya, atau yang kedua pemesanan pembuatan baju pengantin misalkan kayak kemarin. Jadi berarti ke penjahit, pesanan baju ke penjahitnya. Nah, ini untuk istisna. Bu, istisna kategori dalam akad jual beli, ya, istisna atau akad salam. Ya, contoh dalam praktek akad istisna yaitu pemesanan di mana barangnya itu belum ada. Jadi bank bertindak selaku pembuat barang yang dipesan oleh nasabah. Ya, artinya jika contohnya nasabah ingin bangun rumah, maka bank bertindak sebagai pemborong.
ya, bank bertindak sebagai pemborong. Pertanyaannya, jika bank tidak mampu membangun rumah itu, maka bank melakukan kerjasama dengan pemborong. Jadi bank yang bermudharabah dengan pemborong. Ya, bermudharabah dengan pemborong. Sehingga tanggung jawab pembangunan rumah itu menjadi tanggung jawabnya bank. Nah, contoh yang lain adalah contohnya misalkan mau jahit gaun pengantin, ya, jahit gaun pengantin. Berarti bank bertindak sebagai penjahitnya. Ya, kenapa kalau jahit gaun pengantin misalkan sudah speknya sudah tertera gitu ya, detailnya juga sudah ada, maka ini berdasar pesanan. Nah, maka bank bertindak sebagai penjahit. Nah, kalau banknya tidak punya penjahit, maka bank bekerja sama dengan penjahit baju tersebut. Sehingga tanggung jawab pembuatan baju itu menjadi tanggung jawabnya bank. Begitu. Oke ya. Jadi akad istisna adalah akad berdasarkan pesanan di mana barang dipesan sesuai dengan spek yang diperlukan atau sesuai dengan ketentuan atau desain yang diperlukan. Tapi kalau akad salam itu akad dengan pembayaran tangguh, di mana barangnya sudah ada tetapi uangnya lebih dulu dibayar. Kalau istisna barangnya bisa uangnya bisa dibayar secara bertahap atau menyicil. Kalau salam uangnya dibayar lebih bersamaan di awal, ya uangnya sekaligus dibayar di awal. Baik, itu untuk salam. Ini istisna ya. Saya rasa skemanya tidak perlu saya sampaikan, biar agak cepat karena ini banyak akadnya. Lalu kemudian kita masuk ke akad ijaroh. Ya, akad ijaroh adalah akad jual beli jasa. Ya, akad ijaroh adalah akad jual beli jasa. Nah, kalau murabahah tadi jual beli barang. Jadi yang diperjualbelikan adalah barang. Apapun barangnya. Ya, selama itu bisa dikategori sebagai barang, apapun barangnya ya disebut dengan akad murabahah. Tapi kalau akad ijaroh itu adalah jasa. Sewa beli jasa atau jual beli jasa. Contohnya sewa ruko ya atau membeli jasa pendidikan. Sewa beli ya. Jadi akad ijaroh adalah akad sewa beli. Sewa beli jasa, bisa menyewa, bisa membeli ya. Bisa menyewa, bisa membeli jasa. Jasa sewa ruko, jasa membeli pendidikan, jasa membeli jasa kesehatan atau jasa-jasa yang lainnya. Contohnya gimana Bu prakteknya? Berarti bank ini bertindak sebagai penjual jasa. Contoh, saudara sebagai mahasiswa UMY, BMT UMY memiliki fasilitas pembiayaan akademik ya. Pembiayaan akademik itu pembiayaan untuk biaya kuliah semester ya, biaya SPP atau biaya DPP untuk masuk ke kampus, untuk masuk ke prodi masing-masingnya. Nah, sebelum kami menjual pembiayaan SPP ini, BMT UMY melakukan kerjasama dulu dengan UMY. UMY boleh tidak BMT menjual fasilitas pendidikan ini secara kredit ke mahasiswanya. Nah, UMY bilang, oke, boleh silahkan, karena BMT bagian dari UMY misalkan. Nah, artinya kami BMT telah mendapatkan izin dari si pemilik pendidikan. Ya, kami sudah mendapatkan izin dari si pemilik pendidikan untuk menjual jasa ini secara kredit. Nah, setelah kami mendapatkan izin, maka kami menjual jasa pendidikan ini ke saudara. Sehingga bagi mahasiswa yang saatnya pembayaran SPP belum memiliki dana, maka silakan untuk melakukan pembiayaan SPP atau disebut dengan bahasa familiarnya adalah talangan SPP. Nah, boleh nggak BMT meminta margin di situ? Boleh. Karena kami memiliki jasa itu. Lalu karena kami jual secara kredit, maka boleh kami meminta keuntungan. Nah, caranya gimana tadi? Fasilitas pendidikan itu kami miliki terlebih dahulu, lalu kami jual secara kredit ke mahasiswa. Mahasiswa nanti ngangsur. BMT membayar ke UMY-nya tunai pada saat masa pembayaran SPP. Si A misalkan, pembiayaan SPP di BMT. Maka BMT membayarnya secara tunai ke universitas. Ya, secara tunai sesuai dengan jumlah pembayar SPP. Lalu kemudian BMT menjual ke mahasiswa dengan cara apa? Menambahkan ujroh.
Ya, kalau dalam akad ijaroh namanya ujroh atau jasa atau fee. Ya, BMT menambahkan fee atau ujroh atau jasa. Nah, jadi kemudian kami jual setelah menambahkan ujroh. Jadi misalkan SPP-nya 5 juta, kemudian ujroh dari BMT anggaplah 1 juta, maka harga jual ke mahasiswa menjadi 6 juta. 6 juta saudara cicil selama 6 bulan misalkan, berarti per bulannya adalah 1 juta. Nah, ini yang disebut dengan jual beli jasa, jasa pendidikan. Jadi BMT memiliki jasanya terlebih dahulu. Contoh yang lain adalah jual beli jasa atau jual beli atau sewa beli ruko ya, menyewa ruko misalnya. Saudara mau buka usaha, ternyata belum ada dananya, lalu datang ke BMT UNY atau ke bank syariah. Harusnya bank syariah juga melakukan hal yang sama seperti BMT UNY, yaitu dengan cara ketika ingin menyewa ruko, lalu saudara belum punya dana, maka bank bertindak selaku penyewa dulu. Bank datang kepada si pemilik ruko, kemudian menyewa ruko itu dan membayar secara tunai. Nah, ketika ruko itu telah dimiliki oleh bank, maka bank boleh menyewa kembali kepada saudara. Ya, namanya itu sewa beli ya atau sewa, jasa sewa ya. Menyewa kembali kepada saudara dengan cara kredit. Tadi setelah ruko ini disewa, lalu kemudian memasukkan ujroh ya atau fee atau jasa, kemudian dijual secara kredit ke nasabah. Nah, ini skema untuk akad pembiayaan ijaroh ya atau sewa beli jasa. Ya. Di dalam akad ijaroh keuntungan itu disebut dengan ujroh. Ujroh atau fee ya atau jasa tadi. Oke. Baik, ini untuk ijaroh. Sekarang kita masuk ke akad yang berbasis atau kategori keuntungan ya, berbasis kategori keuntungan atau kerjasama. Akad apa aja yang masuk kategori kerjasama atau berbasis kategori keuntungan? Yang pertama adalah akad mudharabah. Ya, akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana bank menanggung 100% kebutuhan modal. Ingat ya, akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana bank menanggung 100% kebutuhan modal. Jadi nasabah hanya sebagai pengelola usaha atau disebut dengan mudharib. Ya, dalam hal ini karena bank menanggung 100% kebutuhan dana, maka bank disebut dengan sohibul mal. Ya, nasabah disebut dengan mudharib. Nah, karena ini akadnya kerjasama, dalam kaidah kerjasama maka harus maka dia harus siap untung siap rugi. Ya, siap untung siap rugi. Maka berlakulah sistem profit and loss sharing. Profit sharing dan loss sharing. Ya, bagi keuntungan dan bagi kerugian. Nah, dalam akad mudharabah, karena bank menanggung 100% modal, maka ketika terjadi kerugian berarti kerugian finansial ditanggung oleh bank. Tapi kerugian nasabah menanggung apa? Nasabah menanggung kerugian waktu, kerugian tenaga, kerugian pikiran. Nah, kerugian seperti apa Bu yang ditanggung oleh bank dan nasabah? Kerugian yang disebabkan karena kerugian yang tidak disebabkan karena kelalaian. Ya. Jadi kalau itu karena kelalaian atau ketidakmampuan manajemen dari nasabah sebagai mudharib, maka bank tidak menanggung kerugian. Kerugian itu ditanggung oleh nasabah atau mudharib. Gitu. Sehingga dalam akad mudharabah akad ini tidak bisa kemudian digunakan oleh seluruh nasabah. Akad ini harus custom, ya, customize, di mana tiap-tiap nasabah memiliki istilahnya aturan-aturan yang berbeda-beda. Karena di situ akan disebutkan klausul kelalaian atau kriteria-kriteria dalam akad mudharabah. Ya. Nah, karena profit and loss sharing ini berarti ketika rugi ditanggung bersama, ketika untung juga sama. Nah,
Bagaimana cara membagi keuntungan dalam akad mudharabah? Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah disebut dengan nisbah. Ya, nisbah. Nisbah itu adalah pembagian keuntungan. Nisbah adalah pembagian keuntungan. Bu, pembagian keuntungannya berapa? Silahkan sesuai dengan kesepakatan, bisa 60-40, bisa 70-30. Yang dibagi apa? Yang dibagi adalah keuntungan. Sehingga akad mudharabah, berapa keuntungan yang didapat oleh bank itu tidak bisa diprediksi di awal. Ya, seperti yang saya jelaskan dalam akad simpanan kemarin. Ya, yang bisa diketahui nanti di akhir periode. Di akhir periode tutup buku dari si nasabah tersebut. Nah, jika terdapat keuntungan, maka silakan dibagi. Dibagi sesuai dengan nisbah. Nisbah itu disepakati di awal. Jangan nisbahnya disepakati di akhir, atau nanti ajalah nisbahnya berapa. Tidak boleh. Nanti terjadi sengketa atau terjadi perselisihan. Lebih baik nisbah ini disepakati di awal. Walaupun kita tidak pernah tahu nanti angkanya yang muncul itu berapa. Tuh. Ya, ini dalam akad mudharabah. Jadi saya ulang, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha di mana bank menanggung 100% modal, ya, dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola. Jadi prinsipnya, Bu, bagaimana kalau mudharabah ini dilakukan tidak dengan bank? Oh boleh, silahkan. Dengan siapapun. Artinya salah satu pihak menanggung sebagai pemodal, pihak lain sebagai pengelola. Ini disebut dengan akad mudharabah. Jadi satu pihak sebagai pemodal, satu pihak sebagai pengelola atau mudharib. Ya, sohibul mal, salah satu pihak sohibul mal, salah satu pihak adalah mudharib. Jadi salah satu pihak menanggung seluruh modal, satu pihaknya yang lain sebagai pengelola. Nah, karena akadnya kerjasama, maka ada kaidah bagi profit and loss sharing, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian. Pembagian keuntungan disepakati berdasarkan nisbah, ya nisbah, namanya nisbah, ya pembagian keuntungan. Kalau pembagian kerugian berdasarkan porsi modal, ya. Jadi pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pembagian kerugian berdasarkan modal, ya. Artinya, jika modal ini ditanggung oleh salah satu pihak, jika terjadi kerugian, berarti pihak yang satu menanggung seluruh kerugian dalam bentuk finansial. Nah, pihak yang lainnya apa? Ya, dia rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, rugi pikiran. Nah, hanya saja ini tidak bisa digeneralisir. Saya rugi, gitu. Tidak bisa. Sebelum akad, semuanya harus berdasarkan kesepakatan. Jadi menjalankan usaha itu harus terbuka, menjelaskan skema pekerjaannya bagaimana, kemudian batasan-batasan wilayah pekerjaannya apa, kewenangannya apa, ini disebutkan di dalam akad. Ya. Nah, karena akad mudharabah ini basisnya adalah kerjasama, maka dalam akad mudharabah ini yang paling utama adalah amanah. Ya. Jadi akad mudharabah ini akad yang berdasarkan amanah. Karena betul-betul sangat tergantung kepada amanah atau tanggung jawab si mudharib. Mudharib ini orangnya amanah atau tidak. Nah, disinilah kemudian kita jika nanti menjadi mudharib dari sebuah akad kerjasama, maka tanggung jawab kita adalah betul-betul harus menunjukkan amanah. Ya. Jadi basis utama akad mudharabah adalah amanah. Oke, itu yang mudharabah. Kemudian sudah paham ya, bisa dipahami insya Allah. Ya agak cepat karena biar waktunya bisa nyampe untuk menjelaskan seluruh akad-akad. Oke, akad mudharabah. Kemudian akad kerjasama yang berlandaskan profit and loss sharing atau kerjasama usaha. Berikutnya adalah musyarakah, ya. Bentar. Baik, yang berikutnya adalah musyarakah. Ya, Bu, musyarakah itu apa? Musyarakah adalah akad kerjasama kedua belah pihak dan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal.
Kalau mudharabah tadi salah satu pihak menanggung modal. Tapi kalau yang musyarakah masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Ya. Nah, artinya dua-duanya menyerahkan modal. Walaupun tidak ada ketentuan harus berapa persen, tidak harus. Boleh 70-30, boleh 50-50, silahkan. Ya, jadi akad kerjasama di mana masing-masing pihak mengeluarkan modal. Nah, beda dengan mudharabah tadi, ya. Mudharabah satu pihak menanggung modal, pihak yang lain sebagai pengelola. Itu dalam musyarakah kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan modal. Gitu. Modalnya tidak harus disepakati, modalnya tidak harus sama, tidak harus proporsional 50-50, bebas, ya. Berarti nanti sama, kaidah keuntungannya dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat, ya, berdasarkan nisbah. Nisbahnya ketentuannya gimana, Bu? Silakan disepakati. Apakah berdasarkan besarnya modal atau berdasarkan besarnya kontribusi pekerjaan, itu silahkan. Kalau untuk masalah nisbah disepakati bersama. Nah, kalau untuk pembagian kerugian berarti dibagi berdasarkan modal. Tuh. Ini akad musyarakah. Ya, jadi akad kerjasama dalam konteks syariah itu ada dua, ada mudharabah, ada musyarakah. Mudharabah salah satu pihak menanggung modal, ya 100% ditanggung oleh bank atau oleh salah satu pihak. Kalau musyarakah kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal. Tuh. Paham ya skemanya? Baik. Yang berikutnya adalah untuk akad jasa. Ya, akad jasa apa aja? Jasa yang dikeluarkan oleh bank, itu ya. Nah, akad jasa yang dikeluarkan oleh bank adalah salah satunya adalah rahan. Rahan itu adalah gadai, ya, jaminan. Ya, akad gadai atau akad jaminan. Apa akad rahan itu, Bu? Akad penyerahan jaminan untuk menjamin barang yang diberikan. Jadi, misalkan terjadi pembiayaan, lalu kemudian untuk menjamin supaya si nasabah tidak lalai, menjamin kelancaran pembayaran angsuran, maka si nasabah memberikan jaminan. Nah, jaminan ini adalah akadnya adalah rahan, ya, menjamin dari pinjaman atau hutang yang diterima oleh si nasabah. Maka akad rahan ini, akad gadai ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dan akad gadai ini tidak meminta keuntungan, karena akad gadai ini melekat ke dalam salah satu akad yang lain. Akad gadai ini melekat ke akad murabahah, akad gadai ini melekat kepada akad ijarah, akad gadai ini atau rahan ini melekat kepada akad musyarakah atau mudharabah. Gitu, ya. Ini akad jasa, kategori jasa di bank. Rahan. Kemudian yang berikutnya adalah qard. Qard adalah pinjaman dana untuk jangka waktu tertentu yang mengharuskan pengembalian sejumlah yang dipinjam. Kalau qard ini adalah akad utang piutang. Ya, akad utang piutang. Kembali lagi yang namanya akad utang piutang nggak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada tambahan. Jadi kalau minjemnya 1 juta, ya kembalinya hasilnya 1 juta lagi. Nggak boleh ada tambahan apapun, ya. Oke, ini qard. Qard adalah hutang piutang biasa, pinjaman uang yang dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Ya sudah sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya saja. Kemudian akad jasa perbankan yang lain adalah jasa pengiriman uang atau transfer, ya. Kemudian pencairan dana atau inkaso, penukaran uang asing atau falas, kiriman uang atau KU, transfer, letter of credit, bank garansi, kemudian internet banking, phone banking, dan kartu debit, kartu kredit. Nah, ini produk perbankan yang lain. Bu, mana saja yang secara syariat ini dihalalkan, gitu ya. Yang secara syariat dihalalkan dan tidak membuka pintu riba, ini ada di beberapa jasa bank, seperti jasa pengiriman uang, transfer. Itu insya Allah tidak ada pintu ribanya. Pencairan cek atau inkaso, sepanjang sesuai dengan ketentuan, maka dia tidak ada riba.
Penukaran uang asing itu tidak ada ribanya, silahkan. Pengiriman uang silahkan. Letter of credit, penjaminan kredit ya silahkan. Bank garansi juga tidak ada. Internet banking tidak ada, phone banking tidak ada. Nah, yang membuka pintu riba adalah di kartu kredit. Ibu, di mana kok kartu kredit ada ribanya? Kartu kredit itu membuka pintu riba, bahasa saya. Kartu kredit di mana membuka pintu ribanya? Kartu kredit itu kan pinjaman uang. Ya. Nah, klausul di kartu kredit jika terjadi kemunduran maka akan mendapatkan bunga atau akan dikenakan bunga sekian persen. Walaupun sering sekali kartu kredit itu promosinya kalau bayar 0% gitu ya. Cicilan 0%. Bunga 0%. Nah, bunga 0% ini diberlakukan ketika membayar angsurannya tepat waktu. Tapi ketika membayar angsurannya terlambat, Masya Allah, ini dendanya luar biasa, bunganya banyak. Nah, artinya bagi saya kartu kredit ini adalah membuka pintu riba. Gitu ya. Salah satu fasilitas jasa perbankan yang memberikan potensi membuka pintu riba adalah kartu kredit. Tuh. Baik. Nah, akadnya apa Bu dari jasa-jasa ini? Akadnya bisa wakalah, perwakilan, jadi transfer inkaso kartu kredit atau letter of credit itu namanya wakalah. Ya, bank memberikan wakalah atau wakil sebagai wakil. Kalau kafalah atau penjamin itu bank garansi. Ya, hawalah itu pengalihan hutang dan solv adalah pertukaran mata uang. Jadi akadnya ada wakalah, kafalah, hawalah, dan solv. Ya, ini ya, saudara harus paham. Wakalah itu perwakilan, kafalah itu penjaminan, hawalah itu pengalihan hutang, dan solv adalah pertukaran mata uang. Ya, ini kesimpulannya. Oke, ini produk jasa di bank syariah ya. Kayak ini yang instrumen yang lain hanya tambahan aja. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kita sampai sini nanti materinya untuk ujian kompetensi 1 UK. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, saudara tadi sudah presensi di My Class? Sudah, Bu. Oke, baik. My Class-nya berarti tidak ngedon ya, bisa presensi. Berarti saya tidak harus mengabsen ulang. Baik, kalau begitu saya cukupkan, saya beri waktu saudara untuk belajar. Nanti jam 1 kita akan ujian kompetensi. Silakan saudara persiapkan baik-baik. Silakan open book, asal menjawabnya tidak lebih dari jam 18. Ya, saya kasih waktu sampai jam 18. Mudah-mudahan pagi ini saya sudah bisa membuka My Class-nya, jadi supaya saudara bisa mengupload hasil ujian, saya batasi nanti sampai jam 18.00. Mudah-mudahan jamnya di web My Class, di aplikasi My Class dengan jamnya di kosan saudara sama. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup materi kita sampai sini. Selamat bertemu di ujian kompetensi. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Jangan hanya mengejar nilai, tetapi kejarlah pemahaman, gitu ya. Pemahaman dan kemantapan hati untuk meyakini bahwa riba itu dilarang oleh Allah dan kemudian kita meyakini dan memahami harus kita tinggalkan. Gitu. Ya, dan kita yakin bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Ya. Baik, jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fiik. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.